Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan akuntansi syariah, hubungan akuntansi syariah dengan akuntansi, serta perkembangan transaksi akuntansi syariah di Indonesia maupun di dunia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan akuntansi syariah. Akuntansi dalam bahasa Arab adalah al-muhasabah, yang artinya dari kata masdara syabah yuhasbu, yang artinya menghitung ataupun mengukur. Secara terminologi, al-muhasabah mempunyai beberapa kata, di mana asabah yang berarti menjaga atau berusaha untuk mendapatkan, dan juga dari kata itsyabah yang berarti orang yang ingin memperoleh akhirat dengan menerima kitabnya dari Tuhan. Nah, akuntansi syariah ini sendiri, setelah yang saya rangkum dari beberapa pendapat para ahli, sehingga saya menyimpulkan bahwa akuntansi syariah ini ialah akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, lebih jelasnya di mana suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, di mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam, sehingga di Indonesia sangat tepat sasaran untuk menerapkan akuntansi syariah ini sendiri. Selanjutnya ialah hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Menurut Harap pada tahun 1992 mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri-ciri akuntansi kontemporer atau dalam nuansa komprehensif, di mana ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat, dan juga sejarah Islam itu sendiri. Nah, menurutnya keduanya mengacu pada keberadaan kendatipun. Nah, tujuan dari akuntansi syariah ini sendiri adalah terciptanya peradaban dengan wawasan humanis dan juga transendental dan teleologikal. Jadi bisa dikatakan Harap ini menyatakan bahwa hubungan syariat Islam dengan akuntansi itu sangat erat. Selanjutnya ialah perkembangan transaksi syariah, di mana akuntansi ini sendiri pertama kali diterapkan di perbankan Indonesia, pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam. Yang pertama, sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing ataupun pembagian laba atau pembagian hasil pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 70-an telah berdirinya setidaknya 9 bank yang tidak memungut usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapatkan dengan para penabungnya. Nah, yang kedua, berdirinya Islamic Development Bank pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan juga profit sharing untuk negara-negara anggotanya, di mana secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syariat Islam. Untuk di Indonesia sendiri, yang ketiga ialah sejumlah bank berbasis Islam, antara lain berdiri di Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, yang kedua ialah Faisal Islamic Bank pada tahun 1977, dan Faisal Islamic Bank of FT yang mana 1977, serta Bahrain Islamic Bank, dan juga Philippine Amanah Bank, di mana bank-bank ini berdiri secara bersamaan dan juga signifikan pada tiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, akuntansi pertama kali dikenal
sekitar tahun 1960-an. Sementara akuntansi konvensional yang kita pahami sebelumnya itu dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali dikembangkan di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli pada tahun 1494. Dalam perkembangan akuntansi syariah di Indonesia sendiri, itu tidak dapat dilepas dari proses pendirian bank syariah, di mana pendirian Bank Muamalat Indonesia atau disingkat dengan BIMI merupakan landasan awal yang diterapkan oleh ajaran Islam menjadi pedoman bermualamah. Dengan demikian, banyak peneliti yang meyakini bahwa kemunculan kebutuhan, perkembangan teori, dan praktik akuntansi syariah adalah karena berdirinya bank-bank syariah. Pendirian bank syariah ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari ekonomi Islam. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada yang kurang mengerti, mungkin bisa dilihat dari makalahnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.